Kalau kalian mau memiliki Agatha, begitu hati kalian tergerak, maka Anda harus bisa menjadi nabi terlebih dahulu. Kalau kalian sudah bisa menjadi nabi, setiap wanita yang ditaksir boleh dihibahkan. Jadi kalau kalian belum punya jabatan nabi, jangan pernah berharap bisa memiliki Agatha yang cantik jelita ini. Foto dong, ayo ceklik-ceklik. Nah, najis. Sorry. Jangan disamakan. Karena Allah kami tidak pernah mengutus yang namanya Muhammad. Tahu kan? Allah kami tidak pernah mengutus nabi yang seperti demikian. Jangan disama-samain. Yang ngemis banget ya. Jangan nebeng. Jangan ngemis. Jijik, ngerti? Ngerti tahu jijik? Najis. Beli lebih najis dari kotoran babi bagi kami. Jijik, ngerti? Ngerti tahu jijik? Najis. Beli lebih najis dari kotoran babi bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Agatha ini selalu menghujat agama Islam, selalu menghina Nabi Muhammad SAW, selalu menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi orang Kristen, Agatha ini adalah pahlawan. Kenapa? Karena berhasil menghina agama Islam. Jadi Agatha ini memang tinggalnya di luar negeri. Kalau bagi saya, Agatha ini memang nggak ada isi kepalanya. Isi kepalanya itu di dengkul, karena dia ini seorang pengemis. Dia ini selalu mengemis koin di TikTok. Dia merasa dirinya cantik, tapi hanya di efek. Tapi kalau aslinya ini sudah kayak nenek-nenek. Nah, jadi kemudian dia mengatakan bahwa Allah kami tidak pernah mengutus Nabi Muhammad. Padahal banyak sekali nubuatan di dalam Alkitab tentang Nabi Muhammad. Mereka mengatakan itu bukan nubuatan tentang Muhammad, itu nubuatan tentang Roh Kudus. Yoh, bagaimana mungkin itu nubuatan tentang Roh Kudus? Yesus itu dibaptis, didampingi oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus. Bagaimana mungkin itu nubuatan kepada orang yang sudah ada? Nah, jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan selanjutnya. Kalau kalian sudah bisa menjadi nabi, setiap wanita yang ditaksir boleh dihibahkan. Jadi kalau kalian belum punya jabatan nabi, jangan pernah berharap bisa memiliki Agatha yang cantik jelita ini. Foto dong, ayo ceklik-ceklik. Nah, ya justru aku tuh lebih nggak percaya di surgamu itu ada 72 bidadari seperti yang dinarasikan nabimu Muhammad. Wong dia aja kerjaannya kawin, terus dia mukanya asem. Gimana? Kamu harusnya lebih percaya sama aku dong. Aku nih orangnya baik-baik. Aku nggak pernah menggauli budak di ranjang suamiku. Aku nggak pernah nih. Enggak pernah juga. Nah, Nabi kau suka jual budak. Gimana dong? Dia malah punya usaha jual beli orang. Ini human trafficking. Mau aku tunjukkan datanya? Tobat. Firman. Jadi Agatha ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu memperjualbelikan orang, menjual budak. Buktikan, mana buktinya, mana ayatnya, mana hadisnya? Bukankah tertulis di dalam Alkitab Anda, kalau suaminya pergi, perempuan itu boleh bersundal? Kalau kami mengatakan bahwa Yesus itu pernah mencuri domba, pernah nggak tertulis di dalam Alkitab Yesus itu mencuri domba? Kenapa kami tidak mencaci maki Yesus? Karena itu bukan ajaran kami. Kami tidak berhak mencaci maki agama lain. Terlebih lagi, Yesus ini adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Bani Israel. Hanya untuk kaum Bani Israel. Bukankah Yesus sendiri mengatakan di dalam Alkitab Anda, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Hanya utusan untuk kaum Bani Israel. Anda tidak paham dengan kitab Anda. Anda ini hanya seorang pengemis, selalu mengemis koin. Kita dengarkan selanjutnya. Itu adalah Allah. Maka saya katakan ini adalah holik dalam zatnya. Kalam dalam zatnya itu pasti holik. Tidak mungkin sesuatu yang makhluk melekat pada zatnya Allah. Ya. Jadi apa yang melekat pada Allah itu pasti Allah. Sifat-sifat Allah itu pasti Allah. Itu. Jadi sama seperti Allah kami, yaitu Bapa, dia memiliki firman dan roh. Firmannya itu Allah, rohnya itu Allah.
Maka Allah kami Tritunggal, 3 keberadaan yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Itulah Allah yang satu dengan 3 realitas, dengan 3 keberadaan. Namun kalau di dalam iman Islam dikatakan Allah dengan 20 zatnya. Ya, pada tahu anak-anak 20 zat Allah, 20 sifat Allah? Tahu kan 20 sifat Allah itu bukan diciptakan, ya. Jadi Allah kalian itu 20 tunggal. Jadi Agatha ini di sini aja sudah salah ya mengatakan bahwa nama Allah itu 20. Nah, jadi kepada teman-teman di sini, Agatha ini tidak paham dengan agamanya lalu coba mengoreksi agama orang lain. Jadi bukankah terjadi di dalam agamanya yaitu Yesus itu ditumbalkan, dikambing hitamkan. Saya contohkan. Para pendeta mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan yang 100% manusia, 100% Tuhan menjelma sebagai manusia. Tujuan Yesus itu menjelma sebagai manusia untuk menebus orang berdosa di atas kayu salib. Jadi Tuhannya itu dikambing hitamkan, Tuhannya itu ditumbalkan hanya untuk menebus kesalahan orang lain. Bukankah seperti itu di kitab Anda? Kok Tuhan Anda itu ditumbalkan, dikambing hitamkan untuk menebus kesalahan orang lain? Ini kan lucu. Kita yang berbuat salah tapi orang lain kita tumbalkan. Kita yang berbuat salah tapi orang lain kita kambing hitamkan. Kalau di agama kami, siapa yang berbuat salah dia yang bertanggung jawab, bukan dilemparkan kepada orang lain. Ini kan namanya sama saja pengecut. Pantasan aja kalau Kristen itu diajak untuk berdebat tentang debat ilmiah, nggak ada yang mau. Pendeta mana yang mau kalau debat ilmiah? Nggak ada yang mau satupun kalau diajak debat ilmiah. Kalau debat perang ayat itu memang sama sekali nggak ada artinya. Nah, coba pendeta mana yang mau berdebat ilmiah? Buktikan bahwa kitab Anda itu tidak bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi, tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bisa nggak? Nggak bisa, karena banyak sekali dari ayat Alkitab itu yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.